gimana Pak? Udah kayaknya bukan pertama kalinya Pak Hengki untuk mengisi acara ini ya Pak ya? Di Futuristik ini kali kedua nih, terima Kali kasih kedua, udah ya. diundang 2 kali. Semoga memberi manfaat juga buat teman-teman semuanya. Mungkin Pak, berdasarkan dari pengalaman Bapak nih, dari lulus bangku kuliah, mungkin sekarang kan teman-teman juga merasakan gitu ya, sekarang lagi lulus, lagi in the middle of preparation untuk lulus. Setelah lulus nih, mau langsung kerja atau mungkin S2 atau bagaimana sih Pak menurut Bapak yang terbaik gitu? Ya, jadi semuanya itu tergantung dari kesempatan yang datang pada waktu itu nantinya ya. Idealnya kita bisa bekerja dulu sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman, lalu melanjutkan ke S2 untuk bisa belajar lebih dalam dan merefleksikan apa yang sudah kita dapat ketika kita kerja sebelumnya. Namun di dunia ini nggak pernah ada situasi yang ideal. Saya ini lulus di tahun 2000 ketika Indonesia baru saja selesai keluar dari krisis moneter yang panjang. Cari kerja tuh rasanya susah sekali. Di luar dugaan, saya malah mendapatkan tawaran beasiswa dengan ikatan dinas dari sebuah perusahaan minyak Prancis. Nah, apa nih rahasianya? Kalau saya refleksikan ke belakang, untuk membuka jendela kesempatan yang besar, persiapannya itu harus dimulai sejak dini, sejak dari teman-teman mungkin di tingkat 1 bahkan. Pertama, prestasi akademis atau IPK harus optimal mungkin. Kedua, kemampuan berbahasa asing. Ketiga, keaktifan di organisasi kemahasiswaan untuk melatih kepemimpinan. Dan yang terakhir, ikut program magang sehingga teman-teman, rekan-rekan bisa mendapat pengalaman kerja sejak dini. Nah, persiapan ini akan menjadi cerita-cerita yang unik dan menarik para interviewer dan menjadi bekal rekan-rekan untuk menyambut masa depan. Kita mungkin tidak bisa mengatur kapan kesempatan datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri supaya saat kesempatan itu ada, kita siap melangkah. What are valuable lessons that you got from study abroad, especially in Paris, Pak? Ya, menarik sih. Nah, saya ini memulai kelas pertama saya di kota Pau, di kaki Gunung Pirene di selatan Prancis, dan saat itu musim dingin yang bersalju, dingin sekali waktu itu. Pada saat itu bekal saya sangat terbatas. Kursus bahasa Prancis cuma 4 bulan. Dan saya harus mempelajari ilmu perminyakan yang jauh berbeda dari latar belakang pendidikan saya S1 di teknik sipil. Nah, 6 bulan pertama hidup saya itu diisi hanya kuliah, les bahasa Prancis, mengerjakan tugas, dan belajar. Hari Sabtu Minggu sama juga. Saya belajar untuk mengejar ketertinggalan. Satu kata untuk mengingat periode itu yang mungkin salah satu periode terberat dalam hidup saya, yaitu kerja keras. Nah, setelah 6 bulan di Pau, saya pindah ke kampus di Paris. Nah, di sanalah saya mengalami yang mungkin kita bilang sebagai eureka moment. Bukan karena tiba-tiba semuanya jadi mudah, tapi karena cara menjalaninya mulai berubah. Bahasa Prancis yang sebelumnya menjadi tantangan, perlahan menjadi alat untuk membuka banyak hal. Memahami perkuliahan dengan lebih utuh, berdiskusi secara aktif, lalu juga mengenal budaya lain, membangun pertemanan dengan mahasiswa dari berbagai negara, sekaligus memahami cara orang lain memandang masalah. Dari pertemuan dengan teman-teman dari berbagai negara, saya belajar bahwa latar belakang yang berbeda menghasilkan cara berpikir yang berbeda-beda juga. Ini yang membawa pelajaran penting yang membantu kehidupan profesional saya, yaitu kemampuan untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda-beda dan percaya bahwa tidak ada satu solusi unik untuk problematika kehidupan yang kompleks. Kira-kira gitu, Mbak Agnes. Boleh nggak Pak diceritain pengalaman Bapak pada saat terjun ke dunia perminyakan tuh seperti apa? Pasti quite challenging. Iya. Nah, seperti terlihat di gambar ya.
Saat itu di tahun 2003, harga minyak sedang rendah-rendahnya dan fokus utama Blok Mahakam adalah pengembangan lapangan gas. Saya bersama beberapa insinyur muda malah ditugaskan untuk bekerja di lapangan minyak tua yang namanya Handil, yang saat itu bukan menjadi prioritas perusahaan. Nah, kami bekerja keras mencoba menaikkan produksi dengan melakukan pekerjaan sumuran atau light workover, menyiapkan proposal-proposal pemboran, dan mengoptimalkan Enhanced Oil Recovery atau EOR yang kita pilih waktu itu adalah metode Lean Gas Injection. Nah, setelah diskusi yang panjang dengan manajemen, proposal pengeboran tahap pertama berhasil diterima dan berhasil dengan sukses. Nah, tanpa disangka-sangka, harga minyak meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dan semua proposal-proposal pemboran kami telah siap dan bisa langsung diimplementasikan. Produksi lapangan Handil sekitar 12.500 barrel oil per day ketika saya datang di tahun 2003 dan meningkat ke 24.000 barrel oil per day atau hampir 2 kali lipat ketika saya meninggalkan Handil untuk penugasan di Nigeria di tahun 2007. Selain kerjasama tim yang solid, pengalaman ini sebenarnya mengajarkan saya bahwa keberhasilan seringkali lahir dari persiapan yang dilakukan jauh sebelum hasilnya terlihat. Hingga akhirnya bertemu dengan momentum yang tepat. Dalam hal ini, kenaikan harga minyak. Kita harus selalu percaya di tengah seluruh kesulitan yang kita punya, bahwa kerja keras yang kita lakukan pasti akan memberikan hasil yang baik pada waktunya. Kurang lebih itu, Agnes. Wah, quite interesting ya tadi terkait implementasi EOR. Mungkin teman-teman di sini juga pasti familiar ya terhadap EOR, karena kalau dulu saya di masih kuliah itu EOR salah satu mata kuliah kami Pak di Teknik Peminyakan. Kebetulan TA saya juga EOR dulu, tapi dulu saya steam, jadi injeksi temperatur. Nah, mungkin bisa dielaborate Pak terkait EOR ini sebenarnya. Apakah bisa Bapak ceritakan gitu visi Bapak terhadap implementasi EOR ini tuh secara keseluruhan seperti apa? Nah, saya cerita lagi mengenai lapangan Handil pada waktu itu ya. Kita melakukan injeksi air untuk menjaga tekanan reservoir dari feri-feri atau dari samping, serta mendorong minyak dari bawah ke atas. Selain itu, kita juga melakukan injeksi lean gas dari puncak reservoir. Dilakukan untuk mendorong minyak ke bawah dan mengikis sisa-sisa minyak yang tertinggal di pori-pori batuan reservoir. Proyek ini berhasil meningkatkan tingkat pengurasan reservoir dan meningkatkan produksi. Nah, tapi dalam melakukan implementasi teknologi, tidak semua selalu berjalan dengan mulus. Lean gas injection dan injeksi air adalah contoh sukses. Di Handil kita juga melakukan injeksi udara ke reservoir untuk meningkatkan pengurasan menggunakan udara yang berlimpah di alam. Nah, simulasi reservoir menunjukkan dampak yang positif, tapi implementasi di lapangan terganggu oleh kondisi sumur dan pipa yang sudah tua serta berkarat. Dan untuk mengganti infrastruktur secara keseluruhan terlalu mahal. Nah, dengan lapangan-lapangan minyak di Indonesia yang sudah semakin tua, saya percaya teknologi EOR untuk meningkatkan tingkat pengurasan sangat penting, termasuk tadi steam injection. Nah, di lapangan Raksasa Rokan di Sumatera, kita sudah melakukan pilot injeksi chemical yang akan diikuti dengan implementasi di skala yang lebih besar. Nah, saya sangat percaya bahwa teknologi menjadi harapan baru untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Nah, mungkin tadi sempat di-mention juga pengalaman Bapak bahwa Bapak ini pernah bekerja di Nigeria ya. Jadi selain international exposure pada saat bersekolah, namun ada international exposure dalam work experience Bapak. Nah, boleh nggak Pak? Pasti kan ada pengalaman-pengalaman seru di sana. Bolehkah dielaborate lebih gitu supaya di-sharing kepada kita yang saya pribadi belum pernah nih merasakan bekerja di luar negeri. Jadi mungkin boleh Pak diceritakan. Semoga bisa menyusul dan rekan-rekan juga bisa menyusul ya. Ini cerita yang sangat menarik ya. Ketika saya mendengar akan ditempatkan di Nigeria, saya mencari informasi di internet dan menemukan bahwa di kota di mana saya akan bekerja, Port Harcourt,
rata-rata ada 300 penculikan ekspatriat dalam setahun atau hampir 1 penculikan per hari. Selain itu, 2 minggu sebelumnya ada bom yang meledak di perumahan di mana saya akan tinggal. Tetapi bekerja di Afrika adalah mimpi saya sejak kecil. Saya merasa kontribusi saya di sana akan lebih bermakna untuk kemanusiaan, dan saya merasa ada banyak petualangan menarik yang menunggu. Ketika kita mengambil posisi di daerah yang sulit, pasti banyak orang yang tidak mau mengambil posisi tersebut, sehingga banyak peluang yang terbuka untuk kita. Dan tentunya persaingan jadi lebih sedikit. Pada waktu itu, di usia yang sangat muda, saya mengepalai tim reservoir engineering untuk seluruh aset perusahaan yang ada di onshore Nigeria. Nah, di tengah tantangan keamanan, saya juga sempat berkeliling ke beberapa kota di Nigeria dan menjalin persahabatan dengan banyak teman lokal dan sesama ekspatriat. Nah, 3 tahun di Nigeria ini mengajarkan saya dan membuktikan bahwa semakin banyak tantangan yang kita hadapi, semakin banyak kesempatan untuk bertumbuh. Tantangan adalah sebuah privilege yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi harus lihat jangan negatifnya aja dalam hidup. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngelihat negatifnya aja dalam hidup malah merugikan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lihat positifnya aja, toh kita juga nggak bisa mengubah keadaan kan. Stay positif dan lihatlah setiap tantangan yang kalian hadapi dalam hidup, buat itu pelajaran dari paraka yang susah atau kesehatan yang mungkin lagi susah, keadaan ekonomi yang mungkin kurang baik di keluarga kita. Mungkin itulah adalah tantangan-tantangan yang membuat kita akan menjadi lebih kuat di masa depan. Jadi selalu optimis. Right. Saya setuju banget ya. Challenge itu membuat kita jadi shape becoming a very better version of us. Iya, ini kalau ada di foto-foto nih, contohnya yang di kanan ini, ya saya pernah jadi VIP juga, kemana-mana dikawal bodyguard. Oh, yes. Yang di kiri itu ini menarik sebenarnya. Ini ada di onshore Nigeria, di tengah hutan. Kalau saya pengawalan di kota-kota, saya pakai senapan ini aja. Kalau ke lapangan, senapannya itu yang senapan mesin yang ada beruntai-runtai itunya, pelurunya. Kayak di film-film actions gitu ya, Pak. Kalau ngebor sumur juga yang ngebor biasa, tapi ada barak-barak militer di sampingnya. Dan saya pernah ada satu kejadian di mana saya lagi di sana dan kita di-attack. Jadi sempat ada pertempuran kecil lah. Untungnya saya masih bisa ada di sini hari ini. Lalu ya anak-anak, ya sangat menyenangkan ya. Nigeria ini 1 dari 5 orang Afrika itu orang Nigeria. Dan civilization-nya termasuk yang paling maju di Nigeria. Keadaan memang susah ya. Di Afrika maksudnya, keadaan memang susah dibanding kita. Tapi berdasarkan survei UNESCO pada saat saya tinggal di sana, Nigeria adalah negara dengan orang paling bahagia di dunia. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa materi itu bukan segalanya kadang-kadang. Bahwa di keadaan sulit pun, kalau perspektif hidup kita berbeda, itu bisa memberikan kebahagiaan juga. Terbukti di Nigeria. Selain di Afrika ini, tadi saya juga sempat membaca bahwa Pak Hengki sempat bekerja juga nih dari selatan Afrika ke utara, ke Norwegia yang mencakup daerah kita tahulah rich ya di North Sea. Nah mungkin boleh nggak Pak diceritain pada saat Bapak di North Sea itu seperti apa proyek-proyek yang dihadapi gitu. Lalu pastikan tentunya karena karakteristik reservoir di sana pasti cukup berbeda dengan previous experience Bapak. Bagaimana Pak? Mungkin boleh diceritakan ke kita. Nah, di perusahaan saya lama itu biasanya kalau kita udah dapat posisi yang susah, kayak saya di Nigeria, kita dapat hadiah. Oh. Nah, hadiah buat saya waktu itu adalah saya dikirim ke Norway yang jauh lebih nyaman lah dibanding Nigeria, walaupun sangat ekstrim ya bedanya ya. Yang satu kulitnya hitam, yang ini kulitnya sangat putih. Yang satu negara yang relatif berkembang, yang ini negara yang sangat maju. Pada saat tinggal di sana, penduduk mereka cuma 5 juta, produksinya 5 juta barrel oil per day. Jadi 1 orang 1 barrel lah ibaratnya itu. Nah, Norwegia negara yang sangat egaliter dan terlihat dari struktur organisasinya yang sangat ringkas. Orang-orangnya sangat baik dan tidak suka basa-basi.
saya ditunjuk pada waktu itu menjadi subsurface manager dari sebuah penemuan gas baru. Nah, dalam waktu 1 tahun, saya dan tim membangun konsep pengembangan dari lapangan gas tersebut, berkoordinasi dengan partner Statoil yang hari ini menjadi Equinor, dan berhasil mendapatkan persetujuan dari otoritas energi Norwegia NPD. Saat itu harga minyak sedang tinggi-tingginya, dan setelah 1 tahun yang singkat di Norwegia, saya diminta untuk menangani proyek pengembangan lapangan di Australia dan berkedudukan di kantor pusat di Paris. Waktu berjalan, dan 1 tahun setelah persetujuan dari NPD, sumur yang kita bicarakan tadi bisa dikoneksikan ke fasilitas existing dan menjadi satu proyek pengembangan lapangan tercepat di Norwegia, bahkan mungkin di dunia, di mana hanya dibutuhkan 2 tahun dari penemuan hingga aliran gas pertama. Kerjasama tim yang kuat pasti penting, tapi juga ada sistem birokrasi yang transparan dan ringkas menjadi kunci kesuksesan ini, dan menurut saya ini bisa jadi percontohan di tanah air. Nah, kalau kita lihat tadi seperti Mbak Agnes cerita, kondisi offshore di Norwegia ini ya ini kebetulan calm water ya. Cuman kalau misalnya di musim dingin dan sedang banyak angin, ombak mungkin bisa sampai 5-10 meter. Jadi kita di platform juga bergoyang-goyang. Karena tadi saya ceritakan saya melakukan pengembangan dari sumur eksplorasi kan. Dan kebetulan sumur eksplorasi itu kan kita DST kan juga. Pada saat DST itu saya sebagai reservoir engineer ya berangkat ke rig dan merasakan goncangan-goncangan itu. Kalau lagi cerah, cantik sekali seperti kita lihat di sini nih. Ini adalah Preikestolen dan yang ini adalah Serat Bolton. Nah, ini ada batu nyempit di atas 2 tebing. Saya juga bingung, itu mungkin saya masih muda ya, kalau sekarang saya juga takut juga sebenarnya, karena kita harus loncat dari 1 tebing ke batu itu hanya untuk foto. Bukan contoh yang bagus. Nah, kurang lebih itu cerita yang menarik dari Nigeria. Sayangnya saya cuma 1 tahun di sana karena harga minyak lagi tinggi-tingginya. Jadi perusahaan membutuhkan saya di tempat lain. Cuman mengapa Pak, Bapak hanya short period of time di Norwegia? Apakah ada proyek penting yang harus Bapak lakukan ke Indonesia atau seperti apa? Boleh diceritakan ke kami? Iya, ketika itu harga minyak sedang sangat tinggi dan perusahaan minyak dunia mengeksplorasi kemungkinan untuk mengeksploitasi minyak non-konvensional, termasuk ekstraksi gas dari batu bara di Brisbane, Australia, atau yang kita sebut coal bed methane. Nah, di coal bed methane itu gas menempel di rekahan batu bara yang rekahannya diisi oleh air. Jadi kita mengebor sumur melewati rekahan tersebut. Setelah air kita produksikan dari rekahan tersebut, maka gas akan mulai keluar dan kita mulai produksikan gasnya. Gas tersebut kemudian dikirim dari Australia dalam bentuk cair atau LNG ke Asia Timur. Pengalaman menarik sekali karena pada waktu itu lagi-lagi begitu banyak proyek berjalan di berbagai penjuru dunia sehingga sulit mencari tenaga ahli perminyakan. Sebagai manajer proyek, saya memimpin tim yang berisi insinyur-insinyur muda dari 8 negara lainnya. Dari Prancis, Italia, Kanada, Venezuela, Nigeria, Rusia, Kazakhstan, dan Cina. Hal ini membuktikan bahwa orang Indonesia bisa memimpin di kancah internasional bila diberi kesempatan. Selain itu, keterbukaan pola pikir atau mindset menjadi kunci utama dalam menyelesaikan proyek yang kompleks dengan latar belakang keilmuan dan budaya yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contoh dari tadi tim saya nih. Tentunya ada yang dari Prancis ya, ada yang dari Nigeria, sahabat saya Tekena yang paling depan ini. Yang di kanan itu, saya lupa, bahkan ada yang dari Korea tuh yang di kanan tuh. Nah, jadi sebenarnya ada 9. Yang paling kanan itu dari Venezuela, Kanada, macam-macam. Dari Cina, lihat yang dari kiri nomor yang cewek kiri 3. Nah, banyak ceweknya pada waktu itu. Terus lapangannya CBM ini di Australia letaknya. Tapi saya kerjanya dari Paris.
Karena kita non-operator dan kita berusaha mempengaruhi operator Santos waktu itu untuk mengubah field development-nya. Dan ini mungkin juga pengalaman yang menarik sekali dalam hidup saya. Kenapa? Saya bolak-balik, mungkin saya dari 2 tahun saya tinggal di Paris itu, 6 bulan saya ada di Australia, bolak-balik. Jadi kalau di total semuanya 6 bulan. Saya punya tim di Australia, saya punya tim di Paris. Bedanya 13 jam. Jadi kita kerja tuh hampir 24 jam. Jadi pagi kita kerja di Paris, sampai sore kita langsung fitcon sama Australia. Mereka masih pagi. Mereka pagi, mereka terusin kerjaan kita. Mereka sore atau malam lah, kita pagi. Kita fitcon lagi. Jadi kita tuh kerja benar-benar 24 jam. Pada waktu itu memang harga minyak lagi tinggi sekali dan ya sangat menyenangkan lah bisa mendapatkan kesempatan itu. Ya cuman hidup ya nggak selamanya harga minyak tinggi, ada saatnya harga minyak rendah. Ya kalau sekarang lagi rendah, jangan putus asa, pasti ntar ada waktunya juga. Jangan dengerin forecast lah. Hidup membuktikan bahwa harga minyak itu adalah naik turun. Jadi hari ini rendah, pasti suatu saat akan naik lagi. Nah, lagi-lagi ya tadi, yang penting kalian harus siap ketika harga minyak tinggi. Jadi jangan patah semangat. Selalu percaya aja bahwa seluruh kerja keras kalian atau bila kalian terus melakukan hal-hal baik, pasti hasil yang baik akan menunggu di akhirnya. Nah, mungkin dari proyek-proyek yang Bapak lakukan tersebut itu, apakah dari Bapak sendiri ini adakah inovasi yang ingin Bapak share gitu dari pengalaman Bapak yang sangat banyak dan pastinya ada yang valuable untuk bisa dibagikan ke kami? Nah, setelah saya selesai di Nigeria, Norwegia, Prancis, dan juga Australia, saya kembali ke Indonesia. Blok Mahakam yang saya tangani sudah tua dan cadangan gas per sumurnya mulai berkurang. Ukuran blok ini besar sekali. Di salah satu lapangan yang namanya Tunu, itu dari utara ke selatan itu seperti kita dari Tanjung Priuk, pergi ke Bogor, balik lagi ke Tanjung Priuk. Nah, itulah jarak dari utara selatan dari lapangan Tunu. Bisa dibayangkan mahalnya harga bahan bakar dan logistik yang diperlukan untuk pindah dari satu sumur. Kalau kita ingin mengebor dari utara, pindah ke selatan, pindah ke tengah, balik lagi ke utara, ke selatan lagi, kemana-mana. Jadi kurang efisien. Tapi di masa lalu ini bisa dijustifikasi karena cadangan per sumurnya masih besar. Di zaman saya sudah sangat sulit. Suatu hari ketika saya berangkat dari Balikpapan untuk meeting di Jakarta, di bandara, dan menunggu taksi, saya melihat bahwa perusahaan taksi ini melakukan sistem pooling, sehingga pergerakannya menjadi lebih efisien. Dari sanalah saya mempunyai ide untuk melakukan sistem pooling juga untuk pergerakan rig di Blok Mahakam, dan tercapailah banyak optimasi biaya dan operasional. Nah, pelajaran ini adalah bahwa inovasi bisa datang dari ide-ide yang sederhana. Teruslah melihat peluang dengan kepala terbuka ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Nah, ini contohnya. Di sebelah kiri, sistem pooling dari Bluebird. Dan ini adalah lapangan Tunu yang panjangnya tadi sangat jauh. Pergerakannya jadi bisa lebih efisien. Dari hal-hal sederhana. Sederhana itu Pak bisa memunculkan ide yang ternyata bisa kita implementasikan walaupun berbeda sektor ya. Jadi ide itu bisa muncul dari mana aja ya Pak ya. Iya. Nah mungkin dari secara keseluruhan nih Pak, dari pengalaman-pengalaman Bapak yang sangat interesting dan valuable dan sangat challenging. Nah apa yang menjadi kunci bagi Bapak untuk bisa mempertahankan hidup dari lapangan-lapangan tua, khususnya yang ada di Blok Mahakam ini nih Pak? Nah, kita perlu memahami paradoks dari lapangan tua. Produksinya makin menurun, sementara biayanya justru terus meningkat seiring dengan peralatan yang semakin membutuhkan perawatan. Di lapangan tua yang besar, apalagi ya, kita harus all out dalam mencari solusi. Setidaknya ada 3 hal utama yang menjadi kunci. Yang pertama adalah teknologi. Contohnya adalah kita melakukan inovasi arsitektur sumur menjadi lebih ringan, sehingga dapat menekan biaya material dan mempercepat pengeboran dengan tetap menjaga standar keselamatan yang tinggi. Yang kedua, optimasi biaya.
Hal ini menjadi kunci untuk bertahan hidup, tapi bukan hanya dengan asal memotong biaya, tetapi mencari cara-cara kreatif untuk melakukan operasi dan bisnis dengan cara yang berbeda. Di kasus Mahakam, di poin nomor 3, karena biaya pengoboran hampir menyentuh keekonomian bagian kontraktor, sementara bagian negara masih relatif tinggi, pemerintah memberikan perbaikan fiscal term. Hal ini mendorong optimasi pengembangan lapangan-lapangan terintegrasi atau OPLL yang pertama di Indonesia, yang akhirnya juga menaikkan pendapatan negara melalui hak bagi hasil, pajak, dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Upaya maksimal dari seluruh pihak, kontraktor, negara, dan seluruh stakeholder dibutuhkan untuk bisa meningkatkan produksi migas nasional. Namun ketika tantangan semakin berat, ada saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. Seringkali jawabannya bukan pada sumber daya semata, tetapi pada orang-orang di sekitar kita. Kita perlu membuka diri, memperluas pandangan, dan menyadari bahwa kita tidak harus berjalan sendiri. Karena justru melalui kolaborasi, keterbatasan berubah menjadi kekuatan, dan dari sanalah keberanian untuk melangkah dan mencari cara-cara yang berbeda lahir. Kalau kita pelajari bahwa lapangan-lapangan di Indonesia ini sudah semakin tua, khususnya juga mungkin lapangan kita ya Pak di Pertamina itu sudah sangat banyak yang depleted dari sisi produksinya. Nah, sementara untuk kegiatan eksplorasi, untuk penemuan cadangan migas baru dan untuk implementasi IOR itu kan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak hanya waktu namun juga biaya yang sangat besar gitu kan. Nah, menurut Bapak apakah sebenarnya ada solusi lain yang bisa kita lakukan untuk bisa boost the production gitu untuk mencapai target lifting nasional, Pak? Ya, kita tentunya harus all out ya. Kita perlu melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan produksi migas nasional melalui pengeboran yang masif, eksplorasi, implementasi teknologi IOR, dan pengembangan minyak dan gas non-konvensional. Selain di dalam negeri, Pertamina sudah memiliki operasi di Algeria, Irak, dan juga Malaysia, dan melalui Marol & Prom, perusahaan Prancis berbasis di Paris, Pertamina di sana memiliki 71,1% saham. Pertamina juga mempunyai aset di 8 negara lainnya, yaitu di Gabon, Tanzania, Venezuela, dan banyak lagi. Nah, aset-aset ini perlu terus dikembangkan dan juga diperkuat melalui akuisisi aset tambahan untuk bisa membantu meningkatkan produksi migas Pertamina yang akhirnya mendukung ketahanan energi nasional. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contoh dari lapangan kita di Algeria, di Padang Gurun. Kalau teman-teman suatu saat berkesempatan ke sana, bangga juga loh. Kita ngelihat orang-orang Indonesia mengoperasikan lapangan ini. Lalu kita juga punya tadi ada di Irak dan juga di Malaysia. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita nggak ngapa-ngapain, baseline kita turun. Kita butuh ngebor sebanyak-banyaknya dari sekarang. Kita mau melakukan IOR, tapi IOR butuh waktu yang warna ungu. Jadi datangnya masih lama. Eksplorasi pun demikian, yang warna hijau di atasnya. Oleh karena itu, untuk menaikkan growth kita butuh melakukan ekspansi internasional. Dan itu lagi-lagi kesempatan buat teman-teman mahasiswa. Dan lagi-lagi balik ke 4 hal tadi. Yang pertama, IP harus bagus, kemampuan bahasa asing. Yang ketiga tadi, kepemimpinan dengan aktif di organisasi. Dan yang keempat adalah magang. Pertamina bisa jadi salah satu tempat untuk teman-teman melakukan magang juga. Ternyata kita sudah mencapai penghujung gitu ya. Terakhir Pak, sebagai penutup, apa refleksi Bapak dari perjalanan panjang karir Bapak dan perjalanan panjang dari education Bapak selama 25 tahun di bidang energi ini? Apakah bisa di-share ke kita seperti tips atau maupun share lainnya? Gitu. Iya. 25 tahun nggak terasa berlalu. Kehidupan membawa saya ke berbagai penjuru dunia, mempertemukan saya
dengan banyak orang dan menumbuhkan saya melalui beragam pengalaman. Namun pada akhirnya semua perjalanan itu menemukan maknanya ketika saya kembali ke Indonesia. Ketika energi yang kita kelola menggerakkan perahu nelayan di Pulau Miangas untuk mencari ikan, menerangi malam dari anak-anak kita yang sedang sekolah, belajar di Sabang, mengantar sanak saudara kembali ke perantauan di Merauke di ujung timur, dan mengangkut hasil pertanian atau peternakan dari Pulau Rote, dan banyak lagi di berbagai pelosok ke Indonesia. Disitulah energi menjadi lebih dari sekedar angka dan proyek. Ia menjaga kehidupan sehari-hari tetap berjalan, bermartabat, dan terus tumbuh untuk Indonesia yang kita cintai. Ini semuanya adalah makna dari yang rekan-rekan lakukan juga setiap hari di bangku kuliah. Dan buat saya yang saya lakukan juga sebagai profesional untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi setiap hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Hengki. Mungkin kita bisa kasih applause. Boleh move satu slide nggak? Nah, jadi teman-teman saya undang juga untuk terkoneksi dengan saya. Saya ada di LinkedIn dan juga ada di Instagram. Bisa kalau mau tanya juga bisa di sana. Kirim aja note, nanti saya akan jawab. Lalu juga ada mungkin beberapa video-video saya yang bisa menjadi inspirasi juga buat rekan-rekan dalam belajar kuliah biar semangat. Kalau dimarahin Pak Raka gitu kan, kalian ingat-ingat lagi bahwa wah sebenarnya maksudnya bagus. Kalau saya memperkenalkan diri, sebenarnya tadi Mbak Agnes kan memperkenalkan diri, saya cukup panjang. Tapi mungkin kalau saya memperkenalkan diri dengan singkat, mungkin saya adalah salah satu posibilitas dari teman-teman di 25 tahun ke depan lah. Mungkin 25 tahun ke depan kalian ada duduk di sini menceritakan hal yang sama di Universitas Pertamina. Insya Allah saya doakan bahkan lebih baik dari saya.